Melanjutkan apa yang kita bahas kemarin tentang scanner, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang next dan next line di dalam scanner. Seperti biasa, untuk bisa menggunakan kelas scanner ini kita perlu mengimport kelas scanner, import java.util.scanner. Oke. Lalu kita akan menciptakan main metodenya. Lalu kita akan menciptakan objek dari scannernya. Oke, lalu kita akan memberikan suatu pertanyaan kepada user. Misalkan saya ingin memerintahkan untuk user mengetikkan siapa nama dia. Jangan lupa ini print, bukan print line. Lalu saya akan buat variabel string. Misalkan string nama input data dot next. Oke. Saya menggunakan helper next dari objek scanner input data. Lalu saya akan menampilkannya. Adalah oke, kita akan coba melihat. Misalkan namanya Ujang Surip Sukidin. Oke. Lihat yang ditampilkan di konsol kita justru hanya mengambil string atau kata pertama, yaitu Ujang di sini. Saya akan perlihatkan. Kita menuliskan 4 nama, tiga kata. Ujang, Surip, Ujang 1, Surip 2, dan Sukidin 3. Tetapi yang ditampilkan hanyalah Ujang, yang ini. Yang ini, lihat. Kenapa? Next akan memberikan nilai string, tipe data string. Tetapi next ini, dia hanya akan mengambil kata pertama dan dia akan mengakhirinya ketika dia menemukan spasi. Kita lihat antara Ujang dan Surip, dia menemukan spasi di sini. Lihat, ini spasi. Ini spasi nih. Ujang dan Surip ini spasi. Ada spasi. Ketika dia menemukan spasi ini, dia akan menghentikan pembacanya. Dan dia akan memberikan nilai dari kata pertama yang dibaca dia sebelum menemukan spasi pertama, yaitu Ujang. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau saya menuliskan seperti ini. Ini akan saya copy. Ini saya akan membuat nama 2 dan nama 3. Nah, lalu di sini saya akan masukkan nama 2, nama 3. Tetapi tentu saja saya akan menuliskan spasi ya, seperti ini. Kita akan lihat. Siapakah nama Anda? Ujang Surip Sukidin. Oke, lihat. Yang ditampilkan adalah Ujang Surip Sukidin. Kenapa? Karena di sini saya akan perlihatkan, ketika kita memberikan 3 variabel ini, input data next dia akan mencari spasi. Dia bertemu dengan spasi ini. Oke, lalu dia akan mengambil nilai Ujang. Tetapi kita akan membuat atau kita juga memberikan variabel kedua dengan pembacaan yang sama, dengan objek yang sama. Dia akan melanjutkan dan menemukan spasi selanjutnya. Berhenti. Lalu juga yang ketiga, dia akan mencari. Ketika dia menemukan spasi atau enter, dia berhenti. Lihat. Jadi ini bernilai Ujang, ini bernilai Surip, dan ini ialah Sukidin. Ya.
Sekarang bagaimana kalau ini saya buang? Lihat, nama 3 error. Oke, ini kita hapus dulu. Apa yang akan ditampilkan? Ujang Surip saja. Oh, maaf, ini Uajeng. Ya, anggaplah ya, ini Ujang. Lihat, dia hanya mengambil 2 kata, karena di sini kita memberikan 2 variabel saja. Ini dan ini. Ini kita komen. Lihat, ketika dia menemukan spasi, dia akan berhenti di sini. Lalu dia melanjutkannya lagi. Ketika dia menemukan spasi, oke, dia berhenti. Yang ini tidak ada, karena kita komen. Berarti dia hanya mengambil 2 kata pertama. Dan tampilkan ialah Ujang Surip. Seperti ini. Jadi ini adalah helper dari next dari object scanner. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaannya kalau misalkan di sini saya komen ya. Saya masukkan misalkan string nama 4 input data dot next line ya. Nah, apa perbedaannya? Di sini saya akan menuliskan nama saja. Nama 4. Nah, ketika saya run di konsol kita, saya tuliskan yang sama. Lihat, yang ditampilkan ialah ketiganya. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara next dan next line. Ketika kita menggunakan helper dari next line ini bukan next ya, tapi next line. Dia akan membaca seluruh line-nya. Satu line itu dia akan baca semua. Ketika dia menemukan enter, di sini kan sebenarnya ada enter nih. Di sini nih, enter. Enter itu seperti ini ya. Nah, seperti ini enter. Ups, nah seperti enter. Ketika dia menemukan enter, dia akan berhenti. Jadi next line ini berarti dia membaca satu line. Ini, line, satu line. Satu line-nya mana? Ini semua satu line. Ini semua satu line. Dia akan mengambilnya, ketika dia menemukan enter, dia akan menghentikan pembacanya. Dan yang akan ditampilkan ialah seluruh line itu yang sudah diambil dia. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara next dan next line. Ya, memang keduanya akan memberikan nilai string atau mengembalikan nilai string, tetapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, jadi jangan sampai salah ketika kita menggunakan next dan next line ketika kita membuat variable string. Ini akan memberikan hasil yang berbeda. Kecuali next ini kita membuatnya sesuai dengan berapa kali user memberikan kata-katanya. Misalnya Ujang Surip Sukidin ada 3 kata. Kita membuat 3 next. Oke, ketiganya diambil. Tapi kalau misalnya ini 3, kita hanya membuat 2 kali next. Oke, dia hanya mengambil 2 kata saja. Tetapi misalkan ini kita buat 3, tapi kita membuat yang keempat, tentu saja akan memberikan nilai error. Karena yang keempat tidak ditemukan. Jadi, alangkah lebih bijak kalau memang kita ingin mengambil satu line itu, kita hanya menggunakan next line. Jadi, kita hanya menggunakan satu variabel saja. Ya, ini nama variabelnya bebas kita berikan. Ya, baik, silakan diulangi kembali, dilihat baik-baik. Inilah perbedaan antara next dan next line. Nanti kita pada video selanjutnya akan terus membahas tentang scanner dulu sampai kita mantap. Sampai di sini tutorial dari saya. Jika video ini berguna, silahkan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.